Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat bertemu kembali dengan channel YouTube Yudi Prestasi. Kali ini kita akan belajar tentang virus. Nah, mungkin kalian masih ingat sekitar bulan Maret 2019 ada surat edaran dari pemerintah bahwa kalian harus belajar dari rumah. Saat itu, virus COVID-19 mulai merebak di negara kita dan ternyata banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari berbagai bidang. Bukan hanya bidang pendidikan, tetapi juga di bidang ekonomi, politik, budaya, dan bidang-bidang yang lain. Oleh karena itu, kalian harus paham apa sih sebenarnya virus itu? Baik anak-anakku, kita mulai saja ya di dalam bab 1 atau tentang virus ini. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita pelajari tentang sejarah virus, kemudian karakteristik virus atau ciri-ciri virus, dilanjutkan dengan struktur virus, berikutnya replikasi atau reproduksi virus, dan ragam virus serta peranan virus bagi kehidupan. Jika menilai dari sejarah penemuan virus, dunia mencatat pada tahun 1883, Adolf Meyer, ilmuwan asal Jerman, menemukan serangan virus pada daun tembakau dengan gejala bintik-bintik dan warna belang seperti mozaik pada daun tembakau. Namun pada saat itu belum diketahui dengan pasti penyebabnya. Pada tahun 1893, ilmuwan asal Rusia yaitu Dmitri Ivanovsky menguji hipotesis dari Adolf Meyer dengan cara mengalirkan getah dari daun tembakau yang terinfeksi lewat saringan yang didesain untuk mengambil bakteri. Saat itu, getah tersebut masih menimbulkan penyakit mozaik. Pada tahun 1897, ada penelitian lebih lanjut yaitu dari Martinus Beijering, ilmuwan asal Belanda. Beliau berpendapat bahwa penyakit mozaik pada tembakau bukan merupakan senyawa toksin dan juga bukan bakteri, melainkan cairan hidup yang menular. Nah, beliau juga yang menamainya sebagai virus. Pada tahun 1935, Wendell Meredith Stanley atau dikenal dengan W.M. Stanley, ilmuwan dari Amerika Serikat, berpendapat bahwa penyakit mozaik tembakau disebabkan oleh virus. Stanley kemudian mengisolasi dan mengkristalkan virus. Beliau berpendapat bahwa virus itu bukan sel karena dapat dikristalkan. Virus merupakan peralihan antara benda hidup dan benda tidak hidup. Virus tidak sama dengan bakteri, karena jika kristal virus ini disuntikkan ke dalam tanaman tembakau yang sehat, virus akan aktif kembali dan melakukan penggandaan sehingga menyebabkan penyakit. Anak-anakku, sekarang kita lanjutkan ke karakteristik virus atau ciri-ciri virus. Virus berukuran renik atau ultramikroskopis, yaitu antara 25 sampai 300 mikron. Virus juga merupakan partikel hidup dengan syarat jika berada pada sel hidup. Berarti kalau dia di luar sel hidup, dia hanya sebagai partikel biasa yang tidak beraktivitas. Kemudian, virus merupakan partikel aseluler atau bukan sel, serta dapat dikristalkan. Berikutnya, virus merupakan partikel yang bersifat parasit obligat intraseluler. Apa maksudnya? Parasit obligat itu 100% hidupnya sebagai parasit yang berada di dalam sel makhluk hidup. Berarti kalau di luar sel makhluk hidup, dia tidak beraktivitas, berarti tidak bisa hidup. Kemudian, bentuk dari virus itu bervariasi. Ada yang bulat, oval, berbentuk batang, polihidris, dan juga berbentuk mirip huruf T. Virus dikatakan makhluk hidup karena dia bisa berkembang biak atau bereplikasi.
Dan virus juga dikatakan benda mati karena dia bisa dikristalkan. Partikel virus hanya mengandung materi genetik berupa molekul RNA atau DNA saja yang dibungkus oleh protein. Jadi di dalam virus tidak ada RNA dan DNA, tetapi hanya salah satu, sehingga ada yang mengelompokkan bahwa ada virus RNA, ada virus DNA. Kemudian, karena virus itu berukuran ultramikroskopis, maka virus hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Kalau dengan mikroskop biasa yang ada di sekolah kita, tentu saja virus tidak bisa tampak. Anak-anakku, sekarang kita lanjutkan ke struktur virus. Satu unit virus disebut virion dan tersusun atas apa saja? Yang pertama, tersusun atas asam nukleat yang berupa DNA atau RNA. Kemudian, ada pembungkus yang berupa selubung protein yang disebut kapsid. Nah, kapsid inilah yang memberikan bentuk tubuh virus. Kapsid berupa apa saja? Kapsid itu berisi sejumlah subunit kecil yang terbuat dari protein juga yang disebut kapsomer. Struktur kapsid ditentukan oleh materi genetiknya tadi atau asam nukleat tadi yang terdiri atas ARN atau ADN tadi. Kemudian, tiap kapsid tersusun atas unit-unit kecil yang disebut kapsomer. Ini juga terbuat dari protein. Kapsid dan materi genetik virus tersusun bersama dalam suatu struktur sehingga disebut nukleokapsid. Nah, virus yang memiliki struktur paling kompleks adalah bakteriofag yang memiliki kepala yang berbentuk ikosahedral dan memiliki ekor. Kenapa disebut bakteriofag? Karena virus ini adalah menyerang bakteri, sehingga disebut bakteriofag. Anak-anakku, di sini ada beberapa contoh gambar tentang struktur tubuh virus di beberapa jenis virus. Nah, yang ini adalah bakteriofag. Nah, bentuknya seperti huruf T kalau dari jauh. Ada kepala yang memiliki kapsid yang berupa protein dan di dalamnya ada materi genetik berupa virus dan dia juga punya ekor yang ada serabut-serabutnya. Kemudian di sebelah kanan ada contoh virus hewan dan juga memiliki bentuk yang bermacam-macam. Di dalamnya pasti terdapat materi genetik berupa DNA ya di situ. Kemudian kapsidnya bentuknya beda lagi. Kemudian gambar yang bawah itu retrovirus, itu DNA-nya ada di dalam. Kemudian kapsidnya itu berupa seperti paku-paku yang ditancapkan dan retrovirus itu berbentuk bulat. Masih ada banyak contoh dari struktur tubuh virus. Anak-anakku bisa melihat di berbagai macam sumber yang lain ya, bisa di buku, bisa juga di internet. Baik anak-anakku, sekarang kita lanjutkan ke enzim virus. Sejumlah virus memiliki suatu enzim yang sebenarnya tidak aktif di dalam intinya. Tetapi setelah dia mampu menginfeksi sel hidup, enzim-enzim ini menjadi aktif dan membantu menyalin informasi genetik. Misalnya, virus yang menyebabkan penyakit SARS-CoV-19, yaitu coronavirus, merupakan suatu virus RNA berselubung. Begitu virus menginfeksi suatu sel, enzim-enzimnya menjadi aktif dan membentuk DNA untuk menjalankan siklus replikasinya. Salah satu contoh enzim virus yaitu reseptor ACE2, yaitu angiotensin converting enzyme 2. Merupakan enzim yang menempel pada permukaan luar membran sel di beberapa organ, antara lain seperti di paru-paru, arteri, jantung,
ginjal, dan usus. Oleh karena itu, kalau sudah menginfeksi ini, orang-orang yang terkena virus COVID-19 diawali dengan batuk yang luar biasa, kemudian sesak nafas. Sekarang kita lanjutkan tentang perbandingan ukuran virus dibandingkan sel yang lain. Kalian harus ingat bahwa virus itu bukan sel, tetapi virus bisa berada di dalam sel. Nah, pada gambar ini adalah gambar sel bakteri yang memiliki pili seperti rambut-rambut yang ada di tepinya itu. Nah, kalau dilihat di dalam sel bakteri ini terdapat perbandingan ukuran virus. Di situ ada contoh-contoh virus, antara lain ada pox virus, kemudian herpes virus, toga virus, reovirus, picornavirus, adenovirus, kemudian paramyxovirus, dan TMV atau tobacco mosaic virus. Juga ada bakteriophage atau yang terkenal dengan T4 bakteriophage. Anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini Papi cukupkan sekian dulu. Ingat, ada 3 poin yang kita pelajari pada video ini, yaitu tentang sejarah penemuan virus, karakteristik virus, dan struktur virus. Jangan lupa untuk mengerjakan soal latihan yang ada pada video ini ya. Tetap semangat untuk menjadi yang terbaik. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share ke teman lain, komen positif, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih, salam bahagia untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.